Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya doakan semoga yang melihat channel saya diberikan perlimpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya seperti biasa akan memberikan sedikit informasi yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita bacakan informasi apa saja. Di sini ada informasi dari Pak BW, itu mantan KPK, Bambang Wijoyanto namanya. Bambang Wijoyanto. Judulnya seperti ini yang terbaru: gagal bujukan restoratif justice dan uang Rp 50M Dokter Tipa kini muncul ancaman. Nah, ini mulai mengancam ternyata ya. Mari kita bahas. Kalau ketemu orang yang mengancamnya, apa kena hukuman atau ada undang-undang, saya tidak tahu. Kita bacakan ringkasan videonya. Video ini merupakan diskusi dalam kanal NBW Media yang dipandu oleh Bambang Wijoyanto bersama narasumber Dr. Tipa dan pengacaranya Bang Al-Katiri. Diskusi ini membahas polemik ijazah yang berlarut-larut dalam upaya yang mereka klaim dilakukan oleh pihak terkait untuk menghentikan kasus tersebut. Pengen dihentikan, gimana kasus kok dihentikan? Belum selesai dihentikan. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Upaya penyelesaian di luar jalur hukum. Dr. Tipa menceritakan adanya upaya bujukan untuk melakukan restoratif justice RJ dan iming-iming uang dalam jumlah besar, dalam kurung 50 miliar rupiah, agar kasus ini selesai di luar pengadilan. Mereka menyatakan telah menolak semua tawaran tersebut. Alhamdulillah ya, kalau punya orang-orang jujur seperti ini patut kita dukung, kita terus suarakan sampai keadilan ditegakkan. Ancaman dalam dua bentuk. Karena bujukan sebelumnya dianggap gagal, narasumber mengklaim kini muncul ancaman dalam dua bentuk, yaitu munculnya surat perintah penyidikan sprindik baru yang mengubah pasal-pasal yang dituduhkan, serta narasi mengenai status P21 yang dianggap sebagai upaya untuk menyudutkan mereka. Ini kasihan sekali. Tolong kepada orang-orang yang mempunyai ilmu untuk bisa menyelesaikan masalah ini dibantu. Kasihan mereka, masyarakat sipil biasa seperti kita semua dan tidak punya uang banyak untuk membayar sana sini. Lanjutkan. Langkah terobosan melalui Komisi Informasi. Untuk memecah kebuntuan, mereka telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Mereka menuntut keterbukaan terhadap 709 dokumen yang diserahkan oleh UGM kepada pihak kepolisian sebagai bukti pendukung ijazah, karena menurut mereka banyak data di dalamnya yang ditutupi blackout di situ. Jadi 709 dokumen ada di blok jadi hitam. Jadi itu apa isinya nggak tahu kan. Jadi tanda tanya. Itu harus diselesaikan secara hukum. Kejanggalan prosedur. Bang Al-Katiri menyoroti banyaknya cacat prosedur dalam proses penyidikan, termasuk adanya sprindik ganda dan perubahan pasal di tengah proses yang menurutnya melanggar ketentuan hukum dan peraturan kepolisian peraturan kepolisian. Keinginan untuk sidang. Dr. Tipa dan tim hukumnya menegaskan bahwa mereka justru sangat siap menghadapi persidangan. Mereka berargumen bahwa persidangan adalah satu-satunya cara untuk menguji otentitas dokumen-dokumen yang dipersoalkan secara transparan di bawah sumpah. Dari pihak Dr. Tipa sudah siap. Kita
balik nanya saja, apa pihak Jokowi sudah siap? Nah, mengapa dokumen UGM banyak yang dihitamkan? Tanda tanya kita pertanyakan. Dokumen tersebut dihitamkan oleh pihak kepolisian saat diberikan kepada Dr. Tifa dan tim hukumnya. Menurut mereka, tindakan ini merupakan bentuk upaya cuci tangan atau pengalihan tanggung jawab dari pihak UGM kepada Polda, sehingga data penting yang dibutuhkan untuk pembuktian tidak terbuka secara transparan dan menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Nah, ini semuanya pokoknya ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini bakal terus menerus sampai selesai dan bakal menjadi berita nomor 1 tetap. Nah, ini dari pihak UGM tolong dan pihak kepolisian untuk bertanggung jawab atas ini. Apa kaitan perubahan pasal dengan pelaporan lain? Tanda tanya kita tanyakan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan bagikan supaya video saya viral. Menurut penjelasan dalam video, perubahan pasal dalam sprindik baru dianggap membuat laporan dari pelapor lain menjadi tidak relevan lagi. Bang Al-Katiri dan Dr. Tifa menjelaskan bahwa pasal-pasal yang sebelumnya digunakan dalam laporan oleh 3 pelapor lainnya seperti Andi Kurniawan dan Maret tidak lagi terancam dalam sprindik terbaru karena pasal-pasal dasar tuduhan tersebut sudah berubah atau tidak ada. Mereka berpendapat bahwa laporan dari ketiga pelapor tersebut secara hukum sudah gugur. Akibatnya mereka menilai bahwa 3 pelapor tersebut kini berpotensi menjadi objek untuk dilaporkan balik karena laporan awal mereka dianggap tidak terbukti. Silakan ini. Alhamdulillah kita punya orang-orang yang pintar, cerdas, dan berani ya. Kita doakan, kita dukung, kita masuk ke channelnya, kita subscribe supaya viewsnya naik dan algoritma terus mengikutinya supaya viral. No viral, no justice. Mengapa pihak Dr. Tifa enggan melakukan restoratif justice? Nah, di sini kita pertanyakan ya, supaya saya tidak salah dalam menganalisa, karena ini bukan analisa, saya hanya membacakan saja. Berdasarkan diskusi dalam video, Dr. Tifa dan tim hukumnya menolak tawaran restoratif justice Ergel serta iming-iming uang sebesar 50 miliar. Karena mereka memandang hal tersebut sebagai upaya jebakan dan cara-cara di luar hukum yang tidak sesuai dengan prinsip perjuangan mereka. Dr. Tifa menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk membuktikan otentitas ijazah melalui proses persidangan yang transparan, bukan demi kepentingan pribadi atau uang. Selain itu, mereka menilai bahwa menerima restoratif justice berarti harus mengakui kesalahan dan minta maaf. Sebuah langkah yang tidak mereka inginkan karena mereka merasa memiliki bukti kuat untuk menguji validitas dokumen terkait pengadilan. Nah, alhamdulillah ini ada kekuatan bukti-buktinya. Tinggal dari pihak sananya mau nggak membantah dengan bukti-bukti juga, dengan data-data, bukan hanya sawang menyawang. Apa peran anak Dr. Tifa dalam kasus ini? Ada peran anak juga ya. Untuk itu tolong dibantu, kasihan Dr. Tifa lagi kuliah terus terganggu kuliahnya. Ini dolim sekali yang menersangkakan ini. Berdasarkan penjelasan dalam video, anak Dr. Tifa berperan sebagai saksi terkait upaya bujukan dari pihak luar. Dr. Tifa menyatakan bahwa anaknya bersama dengan dirinya sendiri kerap dikejar-kejar oleh kurir atau perantara yang berusaha membujuk mereka untuk pergi ke Solo dengan iming-iming uang sebesar 50 miliar. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga Allah memberikan cepat mencabut nyawanya. Karena sudah membuat gaduh negara Indonesia khususnya. Beritanya yang nomor 1 ini. Jadi kita mau membahas yang lain-lainnya.
Tapi alhamdulillah di sini banyak ilmu hukum yang terutama dari channelnya Repli Harun, dari A Guru Tigarut, dari Roy Suryo, dari Dr. Tifa, dari Pak BW, dari semuanya yang baik-baik. Mari kita pelajari supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota. Nah, ini ada istilah, siapa sosok di balik nomor WA palsu Dr. Tifa? Dulu kan ada nomor WA palsu. Mereka itu pembohong sekali. Saya heran. Kok beraninya berbohong dalam seperti ini ya. Padahal sudah ketahuan, tapi ya gimana lagi. Kita bacakan siapa sosok di balik nomor WA palsu Dr. Tifa. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat dua informasi terkait sosok di balik nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Penelusuran NIK saat ditelisik nomor kontaknya oleh Roy Suryo, NIK yang terdaftar atas nomor tersebut adalah nama Ade Armando. Bisa ketemu ya, Roy Suryo itu canggih. Makanya kita harus menjaga orang-orang yang seperti ini. IT, ilmu IT-nya bagus. Pengakuan langsung melalui investigasi oleh pihak internal disebut sebagai Badan Intelijen Netizen. Terungkap bahwa orang yang sebenarnya menggunakan nomor tersebut dan melakukan komunikasi adalah seorang laki-laki yang mengaku dibohongi oleh pihak lain karena janji uang yang tidak kunjung diberikan. Nih ada UGM lagi, kita terus kejar UGM-nya. Bagaimana UGM respon permintaan data? Nah, ini kepada para mahasiswa UGM, tolong dibantu juga supaya UGM bisa memberikan informasi secara lengkap. Kasihan ini mantan siswa UGM, Roy Suryo, Dr. Tifa, Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan penjelasan dalam video, pihak UGM merespon permintaan data tersebut dengan memberikan daftar 505 dokumen yang telah diserahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Namun Dr. Tifa mengungkapkan bahwa sebagian besar isi dokumen dalam daftar tersebut dihitamkan oleh pihak terkait. Pihak Dr. Tifa dan pengacaranya Bang Al-Katiri menilai tindakan ini sebagai upaya UGM untuk melempar bola panas atau bentuk cuci tangan kepada pihak kepolisian agar mereka tidak perlu memberikan data tersebut secara transparan. Nah, ini sudah rusak ini mah. Sudah, saya aja sebagai rakyat biasa di kampung, di desa, ini sangat ganjil sekali. Dan ini sebenarnya kalau secara jujur ini mudah, cuman ijazah, bukan barang ijazah. Saya juga punya ijazah. Terus silakan mau diteliti, silakan. Asli saya sekolah. Udah sekian dulu ya, silakan yang belum puas dengan pemaparan yang saya bacakan tadi, silakan masuk ke channelnya Pak BW Bambang Wijayanto, mantan KPK, apa ketuanya apa wakilnya saya tidak tahu. Silakan. Terima kasih dulu. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan ditambahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.